Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nadila Eka Prastiwi dengan NIM 2232090042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu tinjauan analisis laporan keuangan. Pada bagian yang pertama, yaitu analisis bisnis. Di sini kita akan belajar apa sih analisis bisnis itu, kemudian tujuannya apa sih? Lalu kita akan belajar tentang jenis-jenis analisis bisnis, serta kegunaan analisis bisnis itu sendiri. Analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan proses evaluasi prospek ekonomi dan risiko perusahaan yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis, seperti memilih investasi dalam efek, memilih perpanjangan pinjaman dengan utang jangka pendek atau utang jangka panjang, menilai perusahaan dalam penawaran saham perdana, dan mengevaluasi restrukturisasi yang meliputi merger, akuisisi, dan divestasi. Tujuan dari analisis bisnis adalah untuk pengambilan keputusan meliputi analisis atas lingkungan bisnis perusahaan, strategi, serta posisi keuangan dan kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari analisis bisnis. Karena pada dasarnya laporan keuangan berisi informasi tentang rencana bisnis perusahaan, analisis lingkungan bisnis, dan strategi perusahaan. Selain itu, karena menyediakan interpretasi secara kualitatif dan kuantitatif dari laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah jenis-jenis analisis bisnis. Yang pertama, analisis kredit. Analisis kredit merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Kelayakan kredit adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Dengan kata lain, merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar berbagai tagihannya. Sejalan dengan hal tersebut, fokus utama analisis kredit terletak pada risiko, bukan profitabilitas. Pengguna laporan keuangan pada analisis ini adalah kreditor, karena kreditor meminjamkan dana kepada sebuah perusahaan dan menerima janji pembayaran atas pokok dan bunganya. Selain itu, kreditor menanggung risiko tidak dibayar sehingga pokok dan bunga milik kreditor terancam bila peminjam menghadapi kesulitan keuangan. Yang kedua, analisis ekuitas. Investor ekuitas menyediakan dana kepada perusahaan sebagai balasan atas risiko dan imbalan pemilikan. Pengguna laporan keuangan pada analisis ini adalah investor, karena investor ekuitas merupakan penyedia terbesar pendanaan perusahaan yang nantinya mengharapkan imbal balik atas kepemilikan pendanaannya. Yang selanjutnya, apa sih gunanya analisis bisnis itu? Nah, berikut adalah beberapa bagian atau orang-orang yang menggunakan analisis bisnis. Yang pertama yaitu manajer. Manajer membutuhkan analisis bisnis untuk petunjuk tentang perubahan strategis dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Selain itu, juga untuk menganalisis bisnis dan laporan keuangan perusahaan pesaing. Analisis tersebut memungkinkan adanya perbandingan antar perusahaan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan relatif terhadap kompetitor maupun sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Untuk merger, akuisisi, dan divestasi, yaitu menentukan apakah akan ada tambahan nilai dan bila ada, berapa nilai yang akan dihasilkan dari restrukturisasi melalui merger, akuisisi, dan divestasi bagi perusahaan, pembeli maupun perusahaan target. Untuk manajemen keuangan, yaitu membantu manajer keuangan untuk menilai dampak keputusan keuangan terhadap profitabilitas dan risiko di masa yang akan datang. Untuk direktur, yaitu bertanggung jawab melindungi kepentingan pemegang saham dengan mengawasi aktivitas perusahaan. Kemudian untuk regulator, yaitu sebagai penerapan alat analisis laporan keuangan untuk mengaudit laporan pajak dan memeriksa nilai kewajaran yang telah dilaporkan. Untuk serikat kerja, yaitu sebagai teknik analisis laporan keuangan yang berguna bagi serikat kerja dalam negosiasi tawar-menawar kolektif. Dan yang terakhir untuk pelanggan, sebagai teknik analisis yang digunakan untuk menentukan profitabilitas pemasok bersamaan dengan estimasi keuntungan pemasok dari transaksi yang saling menguntungkan.
Selanjutnya, kita akan masuk pada subbab kedua, yaitu komponen analisis bisnis. Di sini kita akan belajar apa aja sih komponen-komponen yang terlibat dalam analisis bisnis. Nah, berikut adalah gambaran apa saja komponen-komponen yang terlibat dalam analisis bisnis. Komponen yang pertama adalah analisis lingkungan bisnis, yang bertujuan mengidentifikasi dan menilai situasi perekonomian dan industrinya, termasuk analisis mengenai produk, tenaga kerja, dan pasar modal dalam konteks perekonomian dan peraturan. Dalam analisis lingkungan bisnis ini terbagi menjadi dua, yakni analisis industri yang merupakan langkah pertama untuk menentukan profitabilitas perusahaan dan menilai prospek industri serta tingkat kompetisi, baik yang aktual maupun yang potensial yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, analisis strategi merupakan evaluasi atas keputusan bisnis perusahaan dan keberhasilan perusahaan membangun keunggulan kompetitifnya. Komponen yang kedua yaitu analisis akuntansi yang merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Tujuannya untuk mengevaluasi dan mengurangi resiko akuntansi serta meningkatkan muatan ekonomis laporan keuangan termasuk komparabilitasnya. Namun, analisis akuntansi ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi kegunaan laporan keuangan, yaitu ketidakseragaman akuntansi menyebabkan masalah perbandingan. Masalah ini muncul jika perusahaan yang berbeda menerapkan akuntansi yang berbeda untuk transaksi atau peristiwa yang sama. Masalah ini juga muncul jika pada saat tertentu perusahaan mengubah akuntansinya yang berakibat pada timbulnya kesulitan perbandingan sementara. Dan yang kedua, pilihan dan ketidaktepatan dalam akuntansi dapat mendistorsi informasi laporan keuangan. Komponen yang ketiga adalah analisis keuangan, merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan, dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Analisis keuangan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, analisis profitabilitas, yang merupakan evaluasi atas tingkat pengembalian investasi perusahaan. Analisis ini berfokus pada sumber daya perusahaan dan tingkat profitabilitasnya. Yang kedua, analisis resiko, yang merupakan evaluasi atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya. Analisis ini berfokus pada solvabilitas dan likuiditas perusahaan. Yang terakhir, analisis arus kas, yang merupakan evaluasi bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dananya. Dan komponen yang terakhir adalah analisis prospektif, yang merupakan peramalan hasil di masa depan, biasanya laba, arus kas, atau keduanya. Output analisis prospektif adalah hasil yang diharapkan di masa depan yang digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan. Sedangkan valuasi merupakan proses mengubah ramalan hasil di masa depan menjadi estimasi nilai perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk pada subbab yang ketiga, yaitu laporan keuangan dasar analisis. Pada subbab ini, kita akan belajar apa saja aktivitas utama dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, aktivitas perencanaan. Sebuah perusahaan ada untuk mengimplementasikan sasaran dan tujuan perusahaan yang terdapat dalam rencana bisnis, mendeskripsikan maksud perusahaan, strategi, dan taktik untuk aktivitasnya. Yang kedua, aktivitas pendanaan. Merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber utama pendanaan eksternal, yaitu investor, ekuitas, dan kreditor sebagai pemberi pinjaman. Yang ketiga, aktivitas investasi. Mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk, menyediakan jasa, menginvestasikan kelebihan kas dan aset sejenis untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, aktivitas operasi. Merupakan cerminan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi, serta merupakan sumber utama laba perusahaan. Laba sendiri mencerminkan kesuksesan sebuah perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk pada subbab keempat, yaitu laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis. Pada subbab ini, kita akan belajar apa saja laporan keuangan yang disiapkan untuk melaporkan aktivitas pendanaan dan investasi pada saat tersebut, serta untuk meringkas aktivitas operasi selama periode sebelumnya. Yang pertama ada neraca atau persamaan akuntansi,
merupakan dasar sistem akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset merupakan sumber daya investasi yang diharapkan mampu menghasilkan laba di masa depan melalui aktivitas operasi. Karena untuk menjalankan aktivitas operasi, perusahaan membutuhkan pendanaan untuk membiayainya. Liabilitas atau kewajiban merupakan pendanaan dari kreditor dan mewakili kewajiban perusahaan atau klaim kreditor atas aset. Sedangkan ekuitas adalah total dari pendanaan yang diinvestasikan atau dikontribusikan oleh pemilik modal kontribusi dan akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemilik saldo laba sejak berdirinya perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi, yaitu mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Laporan laba rugi juga menyediakan rincian pendapatan, beban, untung dan rugi perusahaan untuk suatu periode waktu. Laba atau laba bersih mengindikasikan profitabilitas perusahaan, sedangkan laba kotor merupakan selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan. Sedangkan laba dari operasi berjalan merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Yang ketiga, laporan ekuitas pemegang saham. Meliputi laporan perubahan saldo laba, laba komprehensif, dan perubahan akun modal. Laporan ini bermanfaat untuk mengindikasikan alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aset perusahaan. Yang terakhir, laporan arus kas. Karena akuntansi akrual menghasilkan angka yang berbeda dari akuntansi arus kas dan kita tahu bahwa arus kas penting dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan laporan atas kas masuk dan kas keluar. Sehingga dibutuhkan laporan arus kas untuk melaporkan arus kas masuk dan keluar bagi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan secara terpisah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.